Qin. Xiaoyan. Selamat pagi. Mu Yuan, apakah kau sarapan bersama Xiaoyan dan aku hari ini? Aku terutama ke sini untuk Xiaoyan. Xiaoyan sudah tidak sekecil dulu lagi. Orang tuaku juga terus mendesak pernikahan kita. Kau tidak bisa terus-menerus menjadikan Xiaoyan sebagai alasan. Cheng Wanrou. Apa kau benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai anakmu? Sendiri tanda tanya. Mu Yuan, apa yang kau katakan? Xiaoyan adalah anakku, aku yang mengandungnya selama 10 bulan. Akulah ibu kandungnya. Sebaiknya kau ingat bahwa kau adalah ibunya. Mu Yuan. Xiaoyan, beritahu ibu. Apakah ada yang mengatakan hal buruk tentang ibu kepada ayah? Qin Xiaoyan, aku sedang bicara padamu. Dasar anak nakal, kenapa kau begitu tidak sopan? Kau benar-benar payah. Di mana kau kemarin? Kau bahkan tidak bisa mengawasi ayahmu dan membiarkan wanita tak dikenal memanfaatkan situasi. Bangun, jangan harap kau bisa makan hari ini. Ku bilang kau butuh pelajaran. Kemari. Apa yang harus kau katakan? Dan apa yang tidak boleh kau katakan? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Aku mengerti. Wajar bagi seorang ibu untuk mendisiplinkan anaknya yang tidak patuh. Memang seharusnya begitu. Kau adalah orang yang khusus kupilih untuk membantuku. Kau akan dihargai dengan baik. Aku sangat lapar. Aku ingin sekali makan masakan kakak cantik itu. Aku akan pergi mencari kakak cantik itu. Aku terutama ke sini untuk Xiaoyan. Ada apa denganmu? Makan pelan-pelan, Xiaoyan. Apakah ayahmu tidak memberimu makan? Wanita jahat itu menggangguku. Apakah aku salah paham terakhir kali? Wanita jahat ini bukan penculik anak. Dia sebenarnya pengasuh keluarga Qin. Xiaoyan, tentang tante jahat yang mengganggumu itu, apakah ayah dan ibumu tahu? Dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu. Jadi Xiaoyan berasal dari keluarga orang tua tunggal. Tidak apa-apa. Jika tante jahat itu mengganggumu lagi, kau datang saja pada kakakmu. Kakak akan melindungimu. Di mana semua orang? Kenapa kalian masih berdiri di sini? Cari dia untukku. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, Qin Xiaoyan. Tuan Muda. Siapa yang tinggal di villa ini? Kudengar itu seorang wanita. Dia baru pindah beberapa hari yang lalu. Belum pernah melihatnya. Wanita. Kalau ada orang di sana, ada yang bisa kubantu? Begini, anak kami hilang. Kami ingin bertanya, apakah Anda pernah? Belum. Saya belum melihat anak-anak di sini. Kau hilang. Kau berjanji. Kau seharusnya sedang membaca sekarang. Apa? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Bagaimana kau bisa menjadi direktur? Mu Yuan tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Pasti jalang itu. Dia pasti menggunakan semacam trik rayuan. Jadi bagaimana jika dia masuk ke Kinkup? Aku punya cara untuk membuatnya pergi sendiri. Jiang Luan, tunggu saja kau. Kakak, bolehkah kau jadi ibuku? Xiaoyan,
Aku tak bisa jadi ibumu. Meskipun ibumu telah tiada, kau tetap tak boleh sembarangan memanggil orang lain ibu. Jika ibumu tahu, dia pasti akan sangat sedih. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku. Xiaoyan, ada apa dengan Xiaoyan? Jangan khawatirkan dia. Dia akan baik-baik saja nanti. Terima kasih telah menjaganya hari ini. Lagi, sama-sama, bukan apa-apa. Tuan Qin, kau dengar pengasuhmu tidak memberinya makan. Dia masih kecil. Dia ditindas, tapi terlalu takut untuk bicara. Sebagai ayahnya, Anda harus hati-hati dalam memilih orang yang merawatnya. Pengasuh, bukankah Wanro yang mengurus Xiaoyan hari ini? Terima kasih atas pengingatnya. Aku akan lebih memperhatikannya nanti. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Qin Xiaoyan buka pintunya. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku benci kalian semua. Ada apa? Apa kau tidak senang di tempat Bibi Jiangnuan hari ini? Begini, pasti itu membuatnya kesal. Tidak apa-apa. Ayah akan menyuruh seseorang membeli villa di sebelah dan mengusirnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa membuat anakku sedih lagi. Kau tidak boleh mengganggunya. Katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Ya sudah. Dia tidak mau jadi ibuku. Sesuka itukah kau pada Bibi Jiangnuan? Dia seperti seorang ibu. Kau punya ibu. Dia tidak mau jadi ibuku. Dia sama sekali tidak menyukaiku. Bibi Jiangnuan bilang, ibuku seharusnya istrimu. Tapi dia tidak mau jadi ibuku. Dia hanya ingin jadi istrimu. Tuan Qin, kau dengar pengasuhmu tidak memberinya makan. Anak itu masih kecil. Dia terlalu takut bicara kalau ditindas. Tapi sebagai ayahnya, Anda harus teliti memilih orang yang merawatnya. Apa kau benar-benar sesuka itu pada Bibi Jiangnuan? Kalau begitu akan kupikirkan. Xiaoyan. Xiaoyan, kenapa kau menghindari kakak? Jika Xiaoyan tidak mau bicara dengan kakak, maka kakak hanya akan, kakak, bisakah kau jadi ibuku? Xiaoyan, kenapa kau ingin kakak menjadi ibumu? Anak-anak lain bilang, kalau Xiaoyan tidak punya ibu, anak liar, tak seorang pun menyukai Xiaoyan. Itu tidak benar. Xiaoyan kita sangat baik, sangat sopan kan? Nona Jiang, mari bicara. Nona Jiang kontrak ini. Tolong lihat. Kontrak perekrutan. Setiap 100.000 per bulan. Nona Jiang, jika Anda pikir itu tidak cukup, kita bisa menambahkannya. Xiaoyan sangat menyukaimu. Dia hanya ingin kau menjadi ibunya. Aku telah memang mengabaikan Xiaoyan. Kau satu-satunya orang selain aku yang Xiaoyan mau dekati. Dia sangat menyukaimu. Jadi Nona Jiang, aku ingin mempekerjakanmu untuk menjadi ibu Xiaoyan. Kau hanya perlu menghabiskan waktu bersamanya. Apakah itu baik-baik saja? Aku akan memikirkannya aku. Sejak Xiaoyan lahir, semua orang di sekitarnya telah berusaha menyenangkannya. Dia sangat sopan. Sebenarnya dia tahu
kalau orang-orang itu menyukainya. Hanya karena dia putraku putra Qin Yuan. Tapi kau berbeda. Kau satu-satunya yang benar-benar menyayanginya, peduli padanya. Oke, aku setuju. Tapi mari kita perjelas. Aku hanya bertanggung jawab untuk menjadi ibu Xiaoyan. Jangan berpikir macam-macam. Kau hanya perlu menjadi ibu yang baik untuknya. Itu saja. Ini murni perjanjian kontrak. Ini tidak akan dipublikasikan. Kakak, kau istri ayahku sekarang. Jadi bisakah aku memanggilmu ibu? Istri. Kontraknya tidak menyebutkan itu. Benar Xiaoyan. Mulai sekarang aku ibumu. Hore, aku punya ibu juga. Baiklah, ibu harus pergi bekerja. Kau tetap di sini dan jadilah anak yang baik untuk ayah. Oke, aku akan jadi anak yang baik, aku janji. Simpan nomorku. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Oh ya? Tunggu aku malam ini. Kita akan pulang bersama. Mengerti? Jiang Nuan, oh Jiang Nuan. Bukankah ini dianggap menjual diri? Anda sedang berbicara tentang Jiang Nuan? Benar. Selama dia dikeluarkan dari Qin Corporation tak masalah. Bisa dilakukan, tetapi melakukan ini, apa untungnya buatku? Kenapa aku harus membantumu? Nona Cheng, Liu Neng, kau berani mengajukan syarat padaku? Kontrak Cheng Corporation bisa ku berikan padamu. Dan Jiang Nuan, aku hanya ingin dia keluar dari Qin Corporation. Sisanya terserah padamu. Nona Cheng sungguh murah hati. Jangan khawatir. Aku bisa menangani masalah kecil ini. Tak pernah menyangka Jiang Nuan, aku akan memilikimu secepat ini. Jika kau tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah. Bukan apa-apa, aku akan membantu siapapun hari ini dengan cara yang sama. Ngomong-ngomong, Wakil Presiden Liu ini memperlakukan kalian semua seperti ini. Kenapa kau tidak melaporkannya? Kata Suster Sun. Itu Wakil Presiden. Kita semua hanyalah karyawan kecil perusahaan. Tidak masalah sedikit ditindas. Tapi jika semuanya di luar kendali, perusahaan pasti tidak akan membantu kita. Dan ibuku sedang sakit parah sekarang. Dan butuh uang. Jiang Nuan kan? Ya. Ada urusan besar malam ini. Setelah kerja, kau ikut aku. Tapi Tuan Liu malam ini aku. Aku sudah menunda semuanya. Urusan besar ini, jika kau merugikanku, kau pasti akan menanggung akibatnya. Aduh, jangan. Nuan, kau baik-baik saja. Ini semua salahku. Apa yang akan kau lakukan malam ini? Adakah yang bisa kubantu? Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Anggap saja hari ini aku Jiang Nuan, berteman denganmu. Aku sudah memeriksa kontraknya. Ini memang masalah besar. Seharusnya ada beberapa orang di pertemuan sosial malam ini. Dia tidak mungkin di depan begitu banyak orang melakukan apapun padaku. Oke, jika terjadi sesuatu kau harus menghubungiku. Meskipun aku tidak bisa berbuat banyak, tapi aku bisa menelepon polisi. Pasti tidak akan menyeretmu ke dalam ini. Nona Cheng, semuanya sudah diatur. Aku akan langsung membawa orang-orang malam ini. Jiang Nuan, kenapa kau tidak bersulang kepada para tuan ini sebagai permintaan maaf? Maaf sekali. Aku akan bersulang untuk semuanya. Begitu banyak orang yang menunggumu. Nona Jiang hanya minum 1 cangkir. Agak tidak masuk akal. 3 cangkir sebagai hukuman untuk diri sendiri. Tidak terlalu banyak kan? Jika kau membahayakan kesepakatan ini karenanya, kau pasti akan menanggung akibatnya. Permisi.
Hukuman 3 cangkir. Cukup. Nona Jiang, kau benar-benar tahan minum. Kami tidak akan mempersulitmu. Pelayan, ambilkan Nona Jiang segelas jus. Di mana Nona Jiang Nuan? Tuan Qin mencarinya. Nuan dibawa pergi oleh Wakil Presiden Liu. Asisten Lin, bisakah kau membantunya? Jangan panik, aku akan pergi mencari Tuan Qin. Kolaborasi antara King Kop dan Cheng Chop ini berkat mediasi semua orang. Xiao Jiang bersulang lagi untuk semuanya. Aneh, kenapa aku merasa sangat panas? Mungkinkah? Tidak perlu bersulang. Kita sudah menandatangani kontraknya. Nona Jiang juga mabuk. Tuan Liu membawa Nona Jiang untuk kembali dan beristirahat. Kalau begitu kami permisi dulu. Baiklah. Xiao Jiang, kau mabuk? Tidak, Tuan Liu. Permisi. Aku akan ke toilet. Apa? Kenapa kau menelpon diam-diam? Apa kau takut padaku? No. Pak Liu, Anda salah paham. Saya hanya sedikit kurang nyaman. Saya ingin suami saya menjemput saya. Suami? Kau mau membodohi. Siapa? Aplikasi Anda dengan jelas menyatakan bahwa Anda lajang. Ini hanya urusan pekerjaan biasa. Cepatlah. Suamimu Qin Muyuan? Ya. Suami saya adalah Qin Muyuan. Jika kau berani menyentuhku, dia takkan melepaskanmu. Gadis kecil, kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu. Qin Wu, semua orang di perusahaan tahu dia punya tunangan. Jadilah gadis yang baik dan patuhi aku. Tuan Qin, bukanlah seseorang yang bisa kau impikan. Apa bagusnya Qin Muyuan? Bukankah dia cuma punya sedikit uang? Kau ikut aku. Jalan. Tidak mau minum ya? Malam ini kau akan jadi milikku. Sayang, aku di sini. Tuan Qin. Tuan Qin, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, Tuan Qin. Berani sentuh wanitaku? Liu Neng, kau berani sekali. Jiang Wan itu. Mungkinkah Jiang Nuan tidak berbohong padaku? Tak heran Cheng Wanro. Wanita ini ingin melukainya. Sepertinya aku telah dimanfaatkan. Tuan Qin, saya tidak tahu Jiang Nuan adalah orang Anda. Semua ini, Nona Cheng yang menyuruh saya. Dia yang mengatur semuanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Cheng Wanro, karena kau berani memakaiku. Jangan salahkan aku karena mengkhianatimu. Nona Cheng. Maksudmu Cheng Wanro? Ya, Nona Cheng. Dia memaksaku melakukan ini. Kenapa Cheng Wanro terus-menerus mengincarmu? Rahasia apa yang ada di antara kalian berdua? Selidiki Liu Nang. Mulai besok, aku tak ingin melihatnya di perusahaan lagi. Baik, Tuan. Di mana Nona Jiang Nuan? Tuan Qin ingin bertemu dengannya. Wakil manajer umum Liu membawa Nuan pergi. Asisten Lin, bisakah kau tolong selamatkan dia? Panas sekali. Lebih cepat. Ayah. Ibu, aku ingin tidur dengan ibu. Geras sekali. Sayang, ibu sedang tidur, kau harus keluar dulu. Dan jangan bangunkan ibu. Oke, Xiaoyan anak baik. Aku tidak akan membangunkan ibu. Aku ingin tidur dengan ibu. Maka kita tidak akan punya adik perempuan. Kalau ayah biarkan kau tidur dengan ibu, apakah ayah akan dapat adik perempuan? Kapan ayah pernah bohong padamu? Janji kelingking. Siapa bohong, dia anjing. Horet, aku akan punya adik perempuan. Tolong aku merasa sangat tidak enak. Jiang Nuan,
Kau harus memikirkan ini matang-matang. Kau yakin ingin aku membantumu? Perasaan ini sangat familiar. Kau yang meminta ini. Jiang Luan, apa yang kau lakukan semalam? Kau mau kemana? Saya. Semalam itu kecelakaan. Aku tidak menyangka. Si cabul tua Liu Nang akan memberiku obat bius. Kau tahu dia cabul. Kamu masih mau pergi dengan dia? Jiang Luan, kau berani sekali. Aku tidak tahu, dia bekerja dengan Cheng Enterprises. Cheng Enterprises. Jiang Luan, apa kau kenal Cheng Wanro? Cheng Wanro. Aku tidak mengenalnya. Tidak kenal. Kenapa kau begitu gugup? Ibu. Xiaoyan. Selamat pagi. Ayah bilang, ibu akan memberiku adik perempuan. Kapan dia datang? Xiaoyan. Butuh waktu lama sekali untuk bayi lahir. Jadi anak yang baik ya. Ibu bikinin sarapan dulu. Oke. Oke. Tuan Qin itu semalam cuma kecelakaan. Jangan khawatir. Kita sudah tanda tangan kontrak. Aku akan tepati janjiku. Aku takkan berhayal yang lain. Sebenarnya kau boleh saja. Aku akan buatkan sarapan untuk Xiaoyan. Jiang Luan, berapa banyak lagi rahasia yang kau punya? Aku sudah minta asisten Lin untuk mengumpulkan banyak bukti pelecehannya terhadap bawahan perusahaan. Semuanya sudah dikirim ke kantor polisi. Terima kasih. Tapi dia juga mengaku bahwa orang di balik semua ini adalah Cheng Wanro. Jiang Luan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pada malam tanggal 18 Juni 5 tahun yang lalu, apa kau pergi ke Hotel Imperial? No. Jika Qin Muyuan tahu, aku wanita yang mau menjual diri demi uang, dia pasti takkan membiarkanku dekat-dekat Xiaoyan lagi. Tak ada yang tahu tentang kita. Kalau rekan kerja tahu kita bersama, itu takkan baik. Aku turun dulu. Xiaolin selidiki hubungan antara Jiang Nuan dan Cheng Wanro. Di sekitar Xiaoyan, tidak boleh ada orang yang punya niat tersembunyi. Baik Xiao juga. Beritahu keluarga Cheng bahwa pertunanganku dengan Cheng Wanro batal. Jika keluarga Cheng berani menyentuh orang-orang dekatku lagi, maka tak perlu ada kerjasama antara keluarga Qin dan Cheng. Nuan, kau baik-baik saja setelah semalam? Aku baik-baik saja. Memangnya kenapa denganku? Ku dengar Liu Nang dibawa untuk diselidiki pagi ini. Dan mereka bilang, kau pasti punya backing. Nuan, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo kerja. Apa? Pembatalan pertunangan? Bukan cuma pembatalan pertunangan. Qin Muyuan sudah bilang, kalau kau menyentuh orang-orangnya lagi, kerjasama antara kedua keluarga kita akan dihentikan. Oke, aku mengerti. Qin Wu, tak kusangka kau setega ini. Jiang Luan, pasti Jiang Luan yang bilang sesuatu. Jiang Luan, tunggu saja kau. Laki-laki Cheng Wanro tidak mudah direbut.
Aku sangka kau kembali. Kau tak perlu bersandiwara, Nona Cheng. Semalam, bukankah kau mencoba menjebakku? Aku hanya ingin tahu, kenapa kau melakukan ini? Kukira, kau sudah bertemu Xiaoyan kan? Dia menggemaskan kan? Jangan coba-coba sentuh Xiaoyan. Menyentuhnya. Mana mungkin aku menyentuh Xiaoyan? Dia anak kuku kandung dia selama 10 bulan, melahirkannya. Betul. Qin Xiaoyan adalah anakku dengan Qin Muyuan. Tapi karena kau, Qin Muyuan ingin membatalkan pertunangan kami. Kau pikir, kenapa aku mau mencelakaimu? Kamu dan Qinmu. Betul. Dia ayah anakku. Dia. Ibu kau di sana. Ibu, aku lapar sekali. Aku ingin sekali makan mie buatanmu. Qin Mueon. $300.000. Kau tidur dengan pria di dalam. Dan uangnya jadi milikmu. Nona Jiang uang ini datang terlambat. Nyonya Jiang meninggal semalam. Anak itu sudah lama tiada. Anakmu, lahir mati. Anak. Qin Muyuan. Jadi pria malam itu sebenarnya adalah kau. Nona Jiang Nuan, Tuan Qin ingin kau membawakannya. Desain busana Seri Waktu. Musim terbaru. Dia perlu memeriksanya lagi. Baik. Aku mengerti. Xialing, bawakan desain busana musim terbaru kepada Tuan Qin. Baiklah. Jiang Nuan, kau harus menjauh dari Qin Muyuan dan putranya. Jika Qin Xiaoyan mengetahui bahwa kau memisahkan orang tua kandungnya. Hei, apa maksudmu? Tuan Qin, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Hei, kau tidak menjawab teleponmu. Kau tidak membalas pesan. Dan kau bahkan menyuruh orang lain mengantarkan berkasmu. Apa kau tahu betapa khawatirnya Xiaoyan? Dia belum tidur semalaman. Aku akan menjelaskan ini kepada Xiaoyan. Tapi, Tuan Qin, kurasa kita harus mengakhiri perjanjian di antara kita. Aku tak pantas menjadi ibu Xiaoyan. Qin Muyuan. Seandainya saja, semuanya tidak dimulai seperti ini di antara kita. Itu pasti luar biasa. Katakan padaku, mengapa kau mengakhiri kontrak? Tuan Qin, aku sudah memikirkannya. Dan meskipun gaji yang kau tawarkan sangat besar, aku ingin berkencan dan menikah di masa depan. Aku tak bisa terus membuang waktuku untuk putramu. Apa kau bilang? Kau ingin mulai berkencan? Aku tidak. Jika kau ingin seluruh perusahaan tahu, maka silakan saja. Jika itu yang kau inginkan, aku bisa memuaskanmu. Tuan Qin, kita tidak bisa. Tuan Presiden, saya sudah menyelidiki informasi tentang Nyonya. Memang benar bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan Nona Cheng. Tapi 2 hari yang lalu, Nona Cheng bertemu dengan Nyonya Qin secara pribadi. Cheng Wanro mencarinya. Tak heran, dia bertingkah aneh beberapa hari ini. 5 tahun lalu, setelah ibu Nyonya meninggal, dia meninggalkan negara dalam semalam. Tanggalnya 19 Juni. Malam tanggal 18. Kau dan Nona Cheng. Aku paham. Kau, lanjutkan penyelidikan. Aku ingin tahu hubungan antara dia dan Cheng Wanro.
Presiden, sejak Nona Jiang datang, senyum Anda dan Tuan Muda menjadi lebih sering. Benarkah? Bukankah hanya menjemput anak? Ini yang terakhir kali. Halo guru saya. Nona Cheng datang untuk menjemput Xiaoyan lagi. Bagaimana Xiaoyan hari ini? Di sekolah. Jiang Luan. Apakah kau di sini untuk menjemput Xiaoyan? Maafkan aku. Aku tak tahu kau akan datang hari ini. Ini. Dia ibu baru Xiaoyan. Jiang Luan. Kau mungkin tak mengerti karena kau tak punya anak. Bagaimana perasaan kami para ibu? Aku hanya ingin melihat anakku sekali lagi. Jadi dia pelakor perusak rumah tangga. Bahkan menginginkan anak orang lain. Tak tahu malu. Mungkin karena aku biasanya terlalu keras pada Xiaoyan. Itu sebabnya dia suka ibu baru ini. Tapi dia tidak mengenali aku ibu kandungnya. Mama, Xiaoyan. Mama sangat merindukanmu. Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan memanggil orang lain mama? Mamamu di sini untuk menjemputmu. Xiaoyan, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Dia mama kandungmu. Mamamu di sini untuk menjemputmu hari ini. Pulanglah bersama mama. Oke, aku tidak mau sama mama. Apa kau tidak mau aku lagi? Kau tidak menginginkanku lagi. Memberikanku pada wanita jahat itu. Kau juga wanita jahat. Xiaoyan. Xiaoyan, tunggu mama. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Halo, Qinwu. Xiaoyan hilang, apa yang harus kulakukan? Aku sedang mencarinya begitu lama. Aku tidak dapat menemukannya. Apa yang terjadi? Aku memintamu untuk menjemput seseorang, dan kau malah menghilangkannya. Maafkan aku. Aku tidak menyangka. Dia begitu tidak mau pergi dengan ibunya. Ibunya? Maksudmu Cheng Wanrou? Dia ibu kandung Xiaoyan. Aku hanya. Jadi, hari itu apa yang Cheng Wanrou katakan padamu? Apa kau tahu apa yang telah dia lakukan pada Xiaoyan? Mengapa dia melakukan ini pada Xiaoyan? Xiaoyan masih sangat muda. Ibu kandung. Xiaoyan hanyalah alat yang ingin dia gunakan untuk menikah dengan keluarga Qin. Membuat Xiaoyan berendam di air dingin, memaksanya makan makanan yang dia alergi. Mencoba segala cara untuk membuat Xiaoyan sakit. Itu semua hanya untuk memaksaku pulang dan menemuinya. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Alasan aku mempertahankannya adalah agar Xiaoyan tidak disebut anak tanpa ibu. Saya sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Ayo pulang. Bagaimana jika Xiaoyan pulang sendiri? Sudahkah kau menemukan Xiaoyan? Hujan deras di luar. Dia hanya anak kecil di luar sana. Xiaoyan. Xiaoyan, dia masih belum. Jiang Luan. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan, aku tidak akan melepaskanmu. Cheng Wanrou. Sudah cukup kau membuat masalah. Qin Muyuan. Kau masih membelanya? Bagaimana mungkin dia kehilangan putra kita? Kau masih membela wanita ini? Cukup. Aku akan mencari Xiaoyan sekarang. Xiaoyan. Xiaoyan. Ini semua salahku. Di tengah hujan deras seperti ini. Xiaoyan. Di mana kau? Mama. Xiaoyan. Kemana kau lari? Kau membuat Mama takut setengah mati. Kau tahu itu? Mama, apakah semua orang membenciku? Tidak ingin melihatku? Jika aku patuh mulai sekarang, maukah kau tidak meninggalkanku? Anak bodoh. Apa yang kau bicarakan? Mama tidak akan pernah meninggalkanmu. Benarkah, Ma? Kau ingin memberikanku pada wanita jahat itu. Kau juga Mama yang jahat. Mama salah. Mama seharusnya tidak, tanpa tahu apa-apa, memberikanmu pada wanita jahat itu. Mama tidak akan pernah melakukan itu lagi. Mama, aku tidak suka wanita jahat itu. Dia sama sekali tidak baik padaku. Oke.
Kita akan mendengarkan Xiaoyan kita. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh kabur seperti yang kau lakukan hari ini. Apa kau tahu betapa khawatirnya ayah dan mama? Maafkan aku. Mama memaafkanmu. Lihat dirimu. Kau basah kuyup. Kau bahkan tidak mengganti bajumu. Apa kau tidak takut masuk angin? Ayo, ibu akan memandikanmu. Xiaoyan. Kenapa badanmu panas sekali? Aku harus membawa Xiaoyan ke rumah sakit sekarang juga. Apa yang terjadi? Xiaoyan kehujanan dan berteduh di rumahku. Aku baru saja mengetahuinya. Jiang Luan, meskipun kita sudah menandatangani perjanjian, beginikah caramu menjadi seorang ibu? Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Xiaoyan tidak akan kehujanan. Dan tidak akan. Kesehatan Xiaoyan memang buruk sejak kecil. Suatu ketika, saat aku sedang dalam perjalanan bisnis Cheng Wanro, membuatnya berlutut di tengah hujan sepanjang malam. Saat itu, dia demam tinggi dan hampir mengalami kerusakan otak. Itu meninggalkan bekas luka yang mendalam pada jiwa Xiaoyan. Kesehatannya juga memburuk sejak saat itu. Maafkan aku. Aku pasti akan merawat Xiaoyan dengan baik mulai sekarang. Xiaoyan sangat menyayangimu. Kuharap kau bersungguh-sungguh. Profil mereka sangat mirip. Jika ini terlambat, akibatnya tidak terbayangkan. Aku bicara terlalu kasar kemarin. Jangan dimasukkan ke hati. Bagaimanapun juga kau ayah Xiaoyan. Aku mengerti. Jiang Luan, benarkah kau? Kukira aku salah orang. Dr. Li, lama tidak bertemu. Apa kabarmu akhir-akhir ini? Ibumu meninggal begitu tiba-tiba. Kau akhirnya berhasil mendapatkan biaya operasi. Tapi sayangnya, Dr. Li, aku baik-baik saja. Aku agak sibuk sekarang. Kita bicara lain kali saja. Kau tampak gugup. Kenapa aku harus gugup? Itu semua sudah berlalu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku akan pergi melihat Xiaoyan. Tuan Qin, silakan duduk. Dr. Li, saya suami Jiang Luan. Saya ada beberapa pertanyaan tentang Jiang Luan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda ada waktu sebentar? Anak itu telah banyak menderita. Dia cerdas dan cakap. Nilainya termasuk yang terbaik di sekolah. Tapi sejak ibunya sakit, untuk mengumpulkan uang untuk operasi ibunya, dia putus sekolah. Dia bekerja 4 atau 5 pekerjaan sehari untuk mendapatkan biaya operasi. Tapi sudah terlambat. Situasi keluarga Jiang Luan memang seburuk itu. Tidak tahukah kau? Dia tidak pernah punya ayah. Ibunya membesarkannya dengan melakukan pekerjaan serabutan. Karena kau suaminya, tolong perlakukan dia dengan baik. Jiang Luan telah menanggung begitu banyak kesulitan. Aku mengerti. Dr. Li, terima kasih. Anda benar-benar dokter yang baik. Mengingat keadaan Jiang Luan, dia bahkan tidak mampu membayar operasi. Jadi dari mana dia mendapatkan uang untuk belajar di luar negeri? Xiaoyan, jadilah anak baik. Tunggu ibu di sini. Ibu akan mengambilkan obatmu. Oke, oke. Xiaoyan. Xiaoyan, apaan sikapmu terhadap ibumu? Apa yang ibu ajarkan padamu? Lama tak jumpa. Apa kau merindukan ibu? Kau bukan ibuku. Qin Xiaoyan, aku ibumu yang sebenarnya. Dia hanya wanita simpanan yang tak tahu malu. Ku bilang ya, saat dia datang nanti, kau tolak semua rayuannya dan mengusirnya. Kau dengar aku? Xiaoyan takkan membiarkan mami diusir. Anak ini, kenapa sih bandel banget? Cheng Wanro, dia masih kecil. Tega sekali kau melakukan ini. Xiaoyan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiang Luan, ada yang perlu kau pahami. Qin Xiaoyan adalah anakku. Apa urusanmu? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Urusan apa ini denganmu? Cheng Wanro,
Meskipun kau ibunya terus kenapa? Pantaskah kau disebut seorang ibu? Ku bilang padamu, apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkanmu menyentuh Xiaoyan lagi. Apa yang kau lakukan, Mu Yuan? Begitu aku masuk, aku melihat Jiang Nuan memukul Xiaoyan. Aku hanya bicara sedikit, dan dia menyerangku. Perempuan jahat itu bohong. Dia menindas Mami. Xiaoyan, akulah ibumu yang sebenarnya. Bagaimana kau bisa membantu orang lain menyakitiku? Mu Yuan, kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Jiang Nuan mendorongku. Kau lihat sendiri kan, Cheng Wanrou. Ini peringatanku yang terakhir. Mulai sekarang tanpa seizinku, kau tidak boleh mendekati Xiaoyan. Mu Yuan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku ibu Xiaoyan. Aku mengandungnya selama 10 bulan. Aku tak akan mengulanginya lagi. Aku tak mau mengulang perkataanku. Pergi. Xiaoyan, semua salah Mami karena tidak melindungimu. Masih sakit. Mami, aku baik-baik saja. Xiaoyan, kita pengertian sekali. Andai saja kau anakku. Orang seperti itu tak pantas memiliki anak sebaik dirimu. Aku akan selalu jadi anak Mami. Kau satu-satunya mamiku mulai sekarang. Aku perlu tahu semua tentang masa Jiang Nuan di luar negeri. Segera, segera. Papi, perempuan jahat itu mau mengusir Mami. Aku tak setuju. Aku hebat kan? Xiaoyan, kita pemberani sekali. Kali ini, Xiaoyan melindungi Mami. Kerja bagus, Xiaoyan. Xiaoyan, kau hebat. Kalau kau melihat perempuan jahat itu lagi, beritahu Papi. Selama Papi di sini, perempuan jahat itu tak bisa menyakitimu lagi. Oke, segera. Menindas Mami ya. Anak yang begitu penurut. Tega sekali dia melakukannya. Tidak baik pada Xiaoyan. Ibu kandung yang katanya ini tak punya alasan untuk tetap ada. Selama waktu ini, aku akan menambah orang untuk menjaga Xiaoyan dengan baik. Jika dia berani macam-macam lagi, aku pasti takkan melepaskannya. Memang benar, dia adalah anak dari bajingan itu. Seperti ibunya, dia tak tahu diri. Tapi sebelumnya Mu Yuan, meskipun dia tak menyukaiku, dia takkan mengusirku di depan anak itu. Pasti jalan Jiang Nuan itu yang mengomporinya di belakangku. Jiang Nuan, aku takkan melepaskanmu. Halo, bantu aku menangkap seseorang. Aku kirim fotonya nanti. Bajingan kecil ini tidak suka ya sama Jiang Nuan si Mami ini. Aku ingin lihat. Apakah Qin Xiaoyan masih berani membangkang padaku kalau Jiang Nuan ada di tanganku? Perlu ku jemput. Tak perlu kau sibuk kerja. Tak perlu jemput kami. Aku dan Xiaoyan sudah memanggil taksi. Kami segera pulang. Oke. Kabari aku kalau terjadi sesuatu. Xiaoyan, ayah sibuk kerja dan gak bisa jemput kita. Jadi kamu harus bersabar. Naik taksi sama bunda. Gak apa-apa kok, asal sama bunda. Aku bisa ngapain aja. Bro, perempuan ini nih, ayo cepetan. Dan beresin ini. Kalinya bilang culik aja perempuan ini. Loh, kok ada anak kecil? Ya udah culik aja dua-duanya. Kalian siapa? Mau apa kalian? Jangan macam-macam ya. Bos kami mau undang kalian. Bukankah itu Jiang Nuan? Ini ponselnya Nuan-Nuan. Gimana nih sekarang? Telepon polisi. Cepat telepon polisi.
Xiaoyan mana? Tuan muda. Tuan muda belum pulang. Aneh ya, harusnya mereka udah pulang sekarang. Jiang Nuan mana? Kamu udah telepon dia. Nyonya belum telepon balik. Dia dan tuan muda belum pulang. Ada apa ini? Kapan Jiang Nuan nikah? Halo? Ini siapa? Apakah Anda suami Jiang Nuan? Saya rekan kerjanya. Nama saya Zialing. Saya baru saja lihat. Dia dan seorang anak kecil diculik di depan rumah sakit. Saya nemuin ponselnya. Kamu lihat wajah mereka? Enggak. Mereka semua pakai kacamata hitam. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Tapi apa? Saya dapat nomor plat kendaraannya. Oke, kirim fotonya ke saya. Tetap di situ. Saya kirim orang buat jemput kamu. Oke. Suara itu kayaknya kenal. Pergi ke depan rumah sakit dan jemput seseorang. Rekan kerja Jiang Nuan Xialing. Itu dia. Kamu kenal dia? Pernah ketemu sekali aku, segera ke sana. Sarung tangan hitam. Bantu aku cari nomor plat kendaraan ini. Aku butuh semua informasi pemiliknya sekarang. Kenapa kalian bawa kami ke sini? Ya mau apa lagi? Tuanglah. Ayo, ikat dia. Bawel banget sih. Jangan sakiti bunda. Lucu banget sih bocahnya. Sayang belum boleh disentuh. Kira-kira klinnya mau kita apain dia ya? Kalau mereka mau habisin dia, kenapa kita enggak? Bersenang-senang dulu. Apapun yang kalian punya, kerahkan ke saya. Jangan sakiti anak saya. Satu kata lagi, dan anak ini langsung saya jual. Anak laki-laki kan lumayan harganya ya. Tuan Qin, masalah yang Anda minta saya selidiki. Sudah ada hasilnya. Nona Jiang pergi ke luar negeri dengan terburu-buru. Nggak bawa apa-apa. Tapi Nona Jiang sepertinya sudah melahirkan di luar negeri. Kebetulan sekali. Wan Rou juga bilang, dia mau ke luar negeri buat melahirkan. Khawatir ada komplikasi. Jadi dia pilih melahirkan di luar negeri. Tuan Qin, anak buah kami, sudah menemukan Nona Jiang dan Tuan Muda. Segera berangkat untuk penyelamatan. Hei Nona, kami udah dapat perempuannya. Tapi ada anak kecil juga. Gimana nih? Apa? Bego banget sih kalian. Perempuan sama anak kecil aja nggak bisa bedain. Anak ini nempel terus sama perempuannya. Kami nggak bisa ambil dia gitu aja. Terpaksa diikat dua-duanya. Anaknya berguna buat saya. Kalau perempuannya, terserah kalian. Asal jangan sampai mati. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gue mau lihat gimana dia coba rebut laki gue setelah ini. Bung. Kayaknya kita bakal dapat tontonan seru nih. Kali ini kita beruntung. Xiaoyan, Mami akan alihkan perhatian orang jahat itu. Saat mereka lengah kamu lari. Tidak, aku tidak akan meninggalkan Mami. Xiaoyan, dengar Mami. Saat kamu keluar cari Papi, biarkan mereka menyelamatkan Mami. Kalau tidak kamu tetap di sini, siapa yang akan menyelamatkan Mami? Aku akan cari Papi. Dan kemudian kembali untuk menyelamatkan Mami. Baik. Anak baik Xiaoyan. Mami sayang kamu. Mami harus tunggu aku. Jalang mau kabur, tangkap dia, berhenti. Mami, aku pasti akan cari orang untuk menyelamatkan Mami. Lepaskan aku. Sundal, kita lihat kau bisa lari kemana lagi. Mana anaknya? Bangsat, berani-beraninya kau menipu kami. Akan kuberi kau pelajaran hari ini. Ini harga yang harus kau bayar karena menipuku. Bro, kita kan ada perjanjian. Satu persatu. Tapi kau lebih baik cepat. Ngapain buru-buru? Klin bilang, untuk meninggalkan perempuan ini, biar kita bisa bersenang-senang. Kita punya banyak waktu. Lagi pula, mereka nggak bilang kapan harus melepaskannya. Kalau kau mau, maka nanti kita bisa simpan dia untuk nanti.
Kau mau apa? Ngapain? Ngapain Elola? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan ini ilegal. Kalian akan dapat balasannya. Balasan. Takutnya kau takkan dapat kesempatan itu. Kemarilah cantik. Biar kakakmu yang mengurusmu. Berani sentuh dia. Bro, ada apa ini? Nuan gak apa-apa. Kim Woo Yuan, kenapa kau baru datang sekarang? Aku di sini, sekarang semuanya baik-baik saja. Kau berani sentuh istriku? Kau pasti sudah bosan hidup. Bosan hidup. Tuan Qin ampuni kami. Kami hanya mencoba mencari nafkah. Perempuan itulah yang menyuruh kami menculik istri Anda. Tidak ada hubungannya dengan kami. Perempuan? Ya, perempuan itu. Dia memberi kami banyak uang. Kami tidak berani melakukan ini kalau tidak. Jangankan berani mimpi pun, tidak. Kami belum pernah melihat kelingnya. Kami hanya tahu itu perempuan. Kami tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi aku kenal suaranya. Tuan Qin, kalau Anda melepaskan kami pasti akan menemukan perempuan itu. Yakin bisa menemukannya? Saya yakin pasti akan menemukannya. Kami mengenali suaranya. Aku bisa tangani ini sendiri. Tapi kalian berdua harus bayar atas apa yang kalian lakukan hari ini. Bayar harganya. Tuan Qin. Mami kenapa? Apa dia dijahatin? Jangan khawatir. Mami cuma lelah. Dia perlu istirahat. Jadilah anak baik Xiaoyan. Jangan bangunkan Mami. Papi akan bawa Mami ke rumah sakit dulu. Oke. Xiaoling jalan. Nona Jiang menderita cedera kepala. Gedar otak ringan. Sisanya hanya luka luar. Obat saja sudah cukup. Pastikan Anda istirahat. Aku sangat senang kau baik-baik saja. Kalau tidak aku. Kami menemukan. Tuan Qin, kami selidiki rekening penculik itu. Kami temukan. Menerima sejumlah besar uang baru-baru ini. Sejumlah besar uang ditransfer masuk. Kami lacak rekening pengirimnya. Dan menemukan. Itu milik kerabat jauh keluarga Cheng. Rekening luar negeri. Keluarga Cheng. Dia lagi. Sepertinya aku sudah terlalu lunak padanya. Itulah sebabnya dia terus melewati batas berkali-kali. Para penculik yang kita dengar awalnya berniat untuk menculik istrimu, tetapi secara keliru malah mengambil putramu. Secara keliru. Kurasa dia mencoba menggunakan Jiang Nuan untuk mengendalikan Xiaoyan. Keluarkan pemberitahuan. Hentikan dukungan finansial Qin Corp ke Cheng Corp. Mulai sekarang, perusahaan Qin dan perusahaan Cheng tidak akan pernah bekerja sama. Seandainya saja, kaulah wanita itu. Betapa indahnya itu. Xiaoyan sangat mirip dengannya. Atur tes paternitas untuk dia dan Xiaoyan. Aku menolak untuk percaya. Ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Maksudmu, kita akan menunggu hasilnya. Ya. Nona Jiang Nuan, jika kau ibu Xiaoyan, lalu bukankah Xiaoyan? Apakah Xiaoyan baik-baik saja? Jangan khawatir, Xiaoyan baik-baik saja. Dia baru saja jatuh saat berlari. Lukanya baru saja diobati. Syukurlah. Syukurlah, Jiang Nuan. Kenapa kau begitu baik pada Xiaoyan? Kau bahkan rela mempertaruhkan nyawamu untuknya. Saya. Dokter. Di mana bayiku?
Bayinya? Bayinya tiada. Bayimu lahir mati. Aku hanya tidak ingin terjadi apapun padanya. Ibu. Xiaoyan, jangan ganggu ibu. Buburnya masih hangat. Kau sudah tak sadarkan diri selama sehari. Makanlah sesuatu. Biar aku saja. Kau. Kalau begitu, kalian ngobrol saja. Aku pergi sekarang. Ada apa di antara kalian berdua? Apakah anak ini? Tidak ada apa-apa. Kiel hanya menjenguk karyawan. No, ini ibunya Xiaoyan. Itu ayahnya Xiaoyan. Jangan berpura-pura. Putramu sudah mengakuinya. Aku tahu suara di telepon Tempo hari itu. Terdengar familiar. Nuan, kau memang luar biasa. Bahkan Tuan Qin yang begitu dingin dan tak tersentuh. Kau mendapatkan semuanya. Oh, jangan bicara omong kosong. Itu tidak benar. Baiklah, kembali ke pokok permasalahan. Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Kudengar kau di rumah sakit. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Sebenarnya, Nuan, aku datang untuk berterima kasih. Jika bukan karenamu hari itu, aku pasti sudah dilecehkan oleh si cabul tua Liu Nang. Hancur, bukan apa-apa. Dan, kau juga membayar tagihan rumah sakit ibuku. Tunggu sebentar. Siapa yang membayar tagihan rumah sakitmu? Biaya operasi ibuku. Tiba-tiba dibayar lunas. Operasinya juga selesai. Apakah kau? Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Mungkin salah satu pengagummu yang tak tega melihatmu begitu kesulitan. Baiklah, cukup tentang aku. Mari kita bicara tentangmu. Bagaimana kau bertemu Tuan Qin? Dia dan aku. Tuan Presiden, Nona Jiang dan Tuan Muda, hasil DNA sudah keluar. Kecocokannya 998%. Hasilnya mengonfirmasi hubungan ibu anak, seperti dugaanku. Cheng Wanrou, kau benar-benar memainkan permainan panjang. Tuan Presiden, sebenarnya Tuan Muda adalah anak Anda dan Nyonya. Malam itu 5 tahun lalu. Malam itu 5 tahun yang lalu. Dari awal sampai akhir, itu bukanlah Cheng Wanrou sama sekali, melainkan Jiang Nuan. Hari itu, aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Aku sangat takut. Saat aku mengangkat teleponmu, Tuan Qin kebetulan menelepon mencarimu. Kau tidak tahu reaksinya ketika dia mendengar kau diculik. Memikirkannya sekarang, rasanya seperti makan segigit makanan anjing. Dia, apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku? Ya, Ibu, saat kau pingsan, ayah sangat mengkhawatirkanmu. Aku belum pernah melihat dia begitu gugup. Jiang Nuan, dasar pembawa sial. Kau menggoda pria di luar adalah satu hal, tapi kau bahkan membawa Xiaoyan. Kau hanya wanita ini. Apa yang kau bicarakan di siang bolong? Beraninya kau mendorongku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau mulai memukul orang begitu kau masuk. Jadi kau yang salah. Ku bilang, denganku di sini hari ini, kau tidak akan bisa menyentuh Jiang Nuan dekat tinta hitam. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Kembalikan anakku. Aku akan membawa Xiaoyan pergi. Bibi jahat. Aku tidak akan pergi denganmu. Qin Xiaoyan, baru berapa lama kau sudah disesatkan oleh wanita itu Jiang Nuan? Benar-benar rusak. Beginikah caramu berbicara dengan ibumu sendiri? Jiang Nuan, kau main-main adalah satu hal. Tapi sekarang kau meracuni anakku. Aku tak bisa membiarkan anakku dihancurkan olehmu. Xiaoyan, ayo. Ikut aku. Cheng Wanrou. Apa kau gila? Apapun yang kau miliki serang aku. Lepaskan dia. Kenapa kau merundung anak kecil? Jiang Nuan, bagaimanapun aku memperlakukannya, dia adalah anakku. Itu fakta yang tak terbantahkan. Kusarankan kau untuk menunjukkan sedikit kesopanan dan jauhi anakku. Ibu, bagaimana kau pantas menjadi seorang ibu? Kau hanya sampah murahan yang tidur dengan orang lain demi uang. Apa hakmu untuk menghakimiku? Lepaskan tangan Xiaoyan dulu. Kau menyakitinya. Jika tangan Xiaoyan sakit, aku akan membawanya ke dokter. Apa urusannya denganmu? Yang perlu kau lakukan sekarang adalah pergi selama Xiaoyan bersamaku.
Mu Yuan, betapapun kau membenciku, kau tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Aku di sini hari ini, dan kau tidak akan membawa Xiaoyan kemanapun. Jiang Luan, kau yang meminta ini. Cheng Wanrou. Ini rumah sakit. Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Mu Yuan. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Mu Yuan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dia hampir membunuh anak kita. Kenapa Jiang Luan dan yang lainnya diculik? Kenapa kau masih melindunginya? Kurasa kau lebih tahu daripada aku. Cheng Wanrou, biar kutanya sekali lagi. Apakah Qin Xiaoyan benar-benar anak kandungmu? Mu Yuan, apa yang kau bicarakan? Xiaoyan adalah anak yang kukandung selama 10 bulan dan kulahirkan. Begitukah? Kalau begitu lihat ini. Cheng Wanrou, buka dan lihat baik-baik. Kuharap Nona Cheng bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Ibu, tanganku sakit. Sudah-sudah Xiaoyan. Mami tiup ya? Qin Xiaoyan anakku. Dia memang anakku. Cheng Wanrou, kau kenapa ha? Tas DNA ini jelas-jelas menyatakan bahwa ibu kandung Qin Xiaoyan adalah Jiang Luan. Apa katamu? Xiaoyan anakku. Ada apa ini? Terus kenapa? Apa hakmu atas anak Mu Yuan? Qin Xiaoyan adalah anakku dan Mu Yuan. Mami, aku takut. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, dokter bilang kalau anak yang aku lahirkan meninggal dunia. Kaulah pelakunya. Memang aku, lalu mau apa kau? Kalau bukan karena aku, kau bahkan tak punya kesempatan untuk mengandung anak ini. Qin Mu Yuan, kau jelas-jelas sudah percaya Xiaoyan anakmu. Kenapa kau tak mau menikah denganku? Karena kau tak pantas. Seseorang, bawa dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Jangan lepaskan aku. Semua yang kulakukan, semua demi kau Qin Mu Yuan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Qin Mu Yuan. Xiaoyan, kau anak Mami. Kau anakku. Mami. Dulu, saat kondisi ibuku memburuk, aku benar-benar putus asa. Aku tahu, itu semua sudah berlalu. Luan-luan. Tuan Qin, Anda di sini juga. Dr. Li, Xiao Nuan, aku sangat terburu-buru waktu itu. Aku lupa memberitahumu. Kau pergi begitu tiba-tiba waktu itu. Ibumu meninggalkan beberapa barang. Aku belum sempat memberikannya padamu. Ini peninggalan ibumu. Terima kasih Dr. Li telah menyimpan barang-barang ibuku. Rumah sakit bertanggung jawab menangani jenazah ibumu. Jadi Leontin Giap ini selama ini kusimpan. Sayang sekali ibumu meninggal begitu tiba-tiba. Beliau baik-baik saja di malam hari. Bagaimana bisa tiba-tiba? Baik-baik saja di malam hari. Ya, kondisi Nona Jiang sudah stabil. Tapi entah kenapa malam itu kondisinya tiba-tiba memburuk. Beliau tidak bisa bertahan. Begitu tiba-tiba. Malam itu, apakah ada kejadian yang tidak biasa? Tidak biasa. Ngomong-ngomong soal tidak biasa, sepertinya ada seorang wanita mengunjungi dia. Nona Jiang sudah lama dirawat di sini. Dan itu pertama kalinya ada yang menjenguknya. Apa kau menuduh? Mu Yuan, apa kau menuduh ibuku dibunuh? Ada yang tidak beres. Selidiki, dan kita akan tahu. Dokter, apa Anda ingat seperti apa rupa orang itu? Wanita itu memakai masker dan topi. Wanita itu mengenakan topeng dan topi. Aku tidak melihat wajahnya. Namun,
Aku ingat dia punya tahi lalat merah di sudut matanya. Mungkinkah dia? Ibuku membesarkanku sendirian. Dia tidak punya musuh di dunia ini. Siapa yang ingin melukainya? Mu Yuan. Jangan terlalu dipikirkan sekarang. Aku akan meminta seseorang menyelidiki ini. Sejak dia meninggalkan rumah sakit, dia bertingkah aneh. Jiang Luan. Jalang. Ini semua salahmu. Kenapa kau kembali? Kenapa kau mencoba merebut Mu Yuan dariku? Putriku sayang. Siapa yang membuat anak gadisku kesal? Wanita itu mengenakan topeng dan topi. Aku akan membalaskan dendammu. Ibu, Mu Yuan demi rubah betina. Dia memutuskan pertunangan kami. Apa? Aku sudah menunggunya selama 5 tahun. Rubah betina macam apa? Beraninya dia mencoba mencuri pria putriku? Kurasa dia sudah bosan hidup. Semua yang kumiliki hari ini, aku perjuangkan dengan susah payah. Sekarang kau ingin aku melepaskannya. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Putriku sayang, Qin Mu Yuan pasti begitu. Diguna-guna oleh rubah betina itu. Siapa namanya? Ibu akan membantumu menghadapinya. Namanya Jiang Luan. Akulah yang menemukannya untuk Mu Yuan. Ulangi sekali lagi. Siapa namanya? Ibu ada apa? Dia. Wanita rendahan seperti itu. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Hanya saja, manusia hina dina seperti Jiang Luan. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Kak Mu Yuan? Kak Mu Yuan pasti tergila-gila padanya sementara. Itu sebabnya dia tidak melihatku. Selama dia pergi, Mu Yuan pasti akan menyukaiku. Oke putriku sayang, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jiang Rongko mencuri priaku dulu. Dan sekarang putrimu ingin mencuri pria putriku. Kalian berdua ibu dan anak, sama-sama rendah dan hina. Aku bisa menghadapimu. Dan aku juga bisa menghadapi putrimu. Luan, bagaimana pemulihanmu? Aku jauh lebih baik sekarang. Aku baru saja akan mencarimu. Hanya saja, tentang pernikahanku. Tolong jangan beritahu siapapun. Apa? Apakah Tuan Qin tidak ingin mempublikasikan hubunganmu? Biar ku katakan. Tidak, itu karena aku hanya seorang desainer kecil-kecilan. Aku tidak mau. Hubungan kami memengaruhi pekerjaanku. Karena aku di perusahaan. Oke, aku mengerti. Identitas Nyonya Qin pasti akan menyebabkan kehebohan besar. Tapi tidak ada yang akan menduga bahwa kita sebenarnya bekerja di kantor yang sama dengan istri CL. Memikirkannya saja mendebarkan. Jangan bicarakan aku. Bicarakan tentangmu, kau dan asisten Lin. Kalian berdua ada sesuatu. Jangan konyol. Apa yang mungkin terjadi denganku dan dia? Hanya saja tadi malam, Tuan Qin menyuruhnya. Jadi dia mengantarku pulang. Tadi malam. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang tadi malam. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ngaku. Hanya saja tadi malam, kami pergi keluar untuk makan camilan larut malam bersama. Lalu aku mabuk. Kami hanya... Tidak mungkin kau. Seseorang mencari Jiang Luan. Oke, dasar jalang. Menggoda suamiku. Dan menjebak suamiku. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Akan kuajari kau pelajaran. Apa kau gila? Aku bahkan tidak tahu siapa suamimu. Suamiku, Liu Neng, wakil presiden perusahaanmu. Liu Neng, kau istrinya. Dia pantas ditangkap. Dia di perusahaan kami, melecehkan banyak karyawan wanita. Kau tidak mengejarnya, tapi kau datang mengejarku? Cih, berakting untukku. Kenapa dia tidak mengganggu yang lain? Dia hanya mengganggumu. Kurasa, kalian para wanita yang tidak tahu malu. Menggodanya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Supaya kau kapok.
Beraninya kau memukulku tanda tanya. Zialing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Nuan. Dia cerewet sekali. Abaikan saja dia. Ayo pergi. Dasar jalan kecil mau kabur. Awas kau hari ini. Berhenti. Perusahaan membayarmu untuk nonton pertunjukan di sini? Suamiku. Tapi dia wakil presiden perusahaanmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Saat suamiku kembali, dia tak akan membiarkanmu lolos. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Jiang. Nona Zia. Anda baik-baik saja. Kami baik-baik saja, Asisten Lin. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Bukan apa-apa. Asal kalian berdua baik-baik saja, aku masih harus mengantar dokumen ini ke CL. Aku pergi dulu. Jangan melotot. Mereka sudah lama pergi. Siapa yang melotot?